Lebih dari 3 dekade, korban pembunuhan yang ditemukan di Caledonia, New York, tidak dapat dikenali lalu dijuluki dengan Caledonia Jane Doe atau Kylie Doe. Bagaimana kisahnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Pagi hari pada tanggal 10 November 1979, seorang petani di Caledonia, New York, melihat pakaian merah di salah satu ladang jagungnya dan pergi menyelidikinya. Dia percaya bahwa yang dia lihat adalah seorang pemburu yang masuk tanpa izin. Namun, yang dia temukan justru mayat seorang wanita muda dan langsung menghubungi polisi. Korban berpakaian lengkap dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Penyelidik menyatakan bahwa dia meninggal karena pendarahan parah yang disebabkan oleh 2 luka tembak, yaitu pada bagian kepala di atas mata kanan dan di punggung. Karena belum teridentifikasi, akhirnya para penyelidik menamainya dengan Caledonia Jane Doe atau Kylie Doe untuk mempermudah proses penyelidikan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Kylie Doe pertama kali ditembak di kepala saat di sebelah jalan yang berbatasan dengan ladang jagung dekat tempat darah ditemukan di tanah. Kemudian dia diseret ke ladang jagung lalu ditembak lagi pada bagian belakang. Pada malam kematian, terjadi hujan deras yang mengakibatkan hanyutnya sebagian besar bukti forensik, seperti jejak fisik dan DNA pelaku di tubuh dan pakaiannya. Kylie Doe diperkirakan meninggal antara usia 13 sampai dengan 19 tahun. Tingginya sekitar 5 kaki 3 inci dan beratnya sekitar 120 pound. Memiliki mata coklat dan rambut bergelombang berwarna coklat muda. Beberapa jam sebelum kematiannya, korban memakan jagung manis, kentang, dan daging kalingan rebus. Makanan itu mungkin berasal dari restoran di dekat Lima, di mana seorang pramusaji melihatnya makan dengan seorang pria dewasa. Kylie Doe memiliki garis coklat yang terlihat dari atasan halter atau bikini. Mengenakan jaket pria berlapis nilon merah dengan garis-garis hitam di lengan. Di bagian dalam jaket berlabel Auto Sport Products. Jaket ini diproduksi sebagai barang limited edition dan tidak dapat dilacak setelah didistribusikan. Dia juga mengenakan kalung perak dengan 3 batu virus kecil. Pada ikat pinggangnya ada 2 gantungan kunci logam. Satu berbentuk seperti hati dan bertuliskan kata, "Dia yang memegang kunci dapat membuka hatiku." Dan satu lagi berbentuk seperti kunci yang sesuai dengan potongan hati. Gantungan kunci itu dijual di mesin penjual otomatis di sepanjang jalan raya negara bagian New York dan membuat penyelidik menyimpulkan bahwa dia dan pembunuhnya menempuh rute itu. Pada tahun 2006, dilakukan pemeriksaan palinologi forensik terhadap pakaian korban. Seorang penyelidik bernama Paul Chambers meminta dan menerima izin untuk mengirim pakaian korban ke laboratorium palinologi di Universitas Texas A&M. Ditemukan berbagai jenis serbuk sari pada pakaian oleh para peneliti Texas A&M. Di antaranya adalah biji-bijian dari Casuarina atau Pinus australia atau She Oak, Egg, cemara, dan birch. Kemudian, butir serbuk sari tersebut dibandingkan dengan sampel butir serbuk sari dari lokasi pedesaan New York, di mana tubuh telah ditemukan pada tahun 1979. Pada tahun 2014, ketika seorang teman sekolah menengah lama bernama Laurel Noel dan saudara perempuan tiri korban bernama Pamela Dixon mengajukan laporan orang hilang baru di Hernando County, Florida bernama Tammy Jo Alexander. Upaya pencarian yang dilakukan oleh keluarga dan teman-temannya dan potret yang dibuat menggunakan rekonstruksi wajah akhirnya ditemukan kecocokan dengan rekonstruksi wajah dari Kylie Doe.
Artis foto yang juga moderator komunitas detektif web online memberitahu kantor Sheriff Livingston County tentang kemungkinan kecocokan. Forensik kemudian mencocokkan DNA Pamela dengan Kel Lido dan akhirnya secara resmi teridentifikasi pada saat itu sebagai Tammy Jo Alexander. Banyak yang beranggapan kalau kasus ini telah berhenti. Alhasil, jenazah korban dimakamkan di kuburan bertanda gadis tidak dikenal di Greenmount Cemetery di Dansville, New York. Selama 35 tahun, Kel Lido tetap tidak teridentifikasi dan sekarang dia akhirnya punya nama. Pada 26 Januari 2015, polisi di Livingston County, New York, akhirnya mengungkap identitasnya sebagai Tammy Jo Alexander. Berdasarkan informasi yang didapat setelah teridentifikasi dengan benar, para penyelidik sekarang tahu bahwa Tammy berusia 16 tahun ketika dia dibunuh. Rumah duka di Livonia, New York, membayar untuk menghapus penanda gadis tidak dikenal dan menggantinya dengan nisan bertuliskan Tammy Jo Alexander. Satu orang yang menarik perhatian polisi adalah pria yang terakhir terlihat bersamanya, namun sejauh ini masih belum teridentifikasi. Lalu ada pembunuh berantai Henry Lee Lucas yang mengaku melakukan pembunuhan pada tahun 1984. Namun, dia tidak bisa memberikan rincian apapun tentang kematiannya, dan polisi tidak bisa menemukan bukti untuk mendukung klaimnya. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dia bukan pelakunya. Kemudian ada Christopher Wilder yang membunuh beberapa wanita selama pembunuhan massal tahun 1980-an juga dianggap sebagai tersangka. Wilder dikenal sebagai penggemar balap dan rutin membeli brand merchandise yang tertera pada jaket yang ditemukan di TKP. Namun, Wilder terbunuh dalam baku tembak polisi pada 1984 sebelum interogasi apapun terhadapnya dapat dilakukan. Investigasi masih berlangsung dengan informasi yang masuk ke otoritas lokal dan federal. Satu-satunya yang tersisa dari kasus ini adalah siapa pembunuh Tammy sebenarnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya.